when Timbo is in the party, everybody put up their hands. I get a half a meal for my beats, you get a couple. Assalamualaikum Bu Yali. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Yali? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Yali, di sini saya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Nah, sebelum kita hari ini melakukan observasi untuk penilaian kelas, bagaimana persiapan Bu Yali untuk melakukan observasinya? Salah satunya saya mempersiapkannya. Yang pertama, media pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa. Salah satunya itu. Terus yang kedua, saya mempersiapkan LKPD yang sesuai bagi peserta didik saya. Oke, berarti sudah siap ya Bu Yali ya? Insya Allah sudah siap. Ya, terima kasih. Terus kemudian kira-kira apa tujuan pembelajaran yang hendak Bu Yali capai? Ya. Materi pembelajarannya Bu Siska yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memberikan contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu mengidentifikasi pengalaman Pancasila dalam lingkungan sekitar, entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan masyarakat. Baik, berarti tentang pengamalan Pancasila gitu ya, Pengamalan Pancasila. Ya, kemudian apa area pengembangan yang hendak Bu Yali capai? Mengenai pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dalam arti pembelajaran diferensiasi nantinya saya akan menampilkan untuk kontennya, saya menampilkan video pembelajaran. Terus untuk prosesnya dalam kelompok, saya membagi peserta didik saya menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 siswa. Terus kemudian serta saya menggunakan, biar siswa itu semangat, saya menggunakan speaking. Oh iya, SPK ya Bu ya. Kemudian strategi tersebut apa yang sudah disiapkan? Dari strateginya Bu Yali yang sudah disiapkan apa saja? Strategi yang dipersiapkan salah satunya saya membuat media pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa saya. Yang kedua, saya menggunakan speaking untuk mengembalikan semangat peserta didik saya dalam proses pembelajaran. Terus kemudian saya menggunakan LKPD yang sesuai dengan minat siswa, Sesuai dengan kemampuan siswa ya, Bu Yali ya. Dengan speaking itu siswa menjadi semangat lagi ya Bu ya. Tadinya lemes-lemes terus jadi semangat lagi. Nah, bagus sekali persiapan dari Bu Yali. Semoga nanti pembelajarannya berjalan lancar. Terima kasih, tetap semangat Bu Yali. Terima kasih.
Coba. Berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Semua masuk? Masuk. Jadi anak-anak sehat semua. Nah, anak-anak, untuk menambah rasa kebangsaan kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap untuk belajar, coba sekarang alat tulisnya dikeluarkan. Sudah semua? Sudah. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian semua. Setiap hari Senin di SD kita melaksanakan apa? Upacara bendera. Melaksanakan upacara bendera. Siapa di antara kalian yang pernah bertugas membawa teks Pancasila? Saya, Bu. Hafidah. Bagaimana perasaan Hafidah saat membawa teks Pancasila? Senang. Senang. Tepuk tangan untuk Hafidah. Siapa di antara kalian yang pernah bertugas membaca Undang-Undang Dasar 1945?
Pancasila di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, serta di lingkungan masyarakat, dan dapat mengidentifikasinya. Bagaimana anak-anak, siap untuk belajar? Siap. Sedia tepuk? Siap. Tepuk semangat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Safi. Nah, anak-anak, Pancasila terdiri dari berapa sila? 5. Terdiri dari 5. Sila pertama, siapa yang tahu bunyinya? Putri. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Bintang. Tepuk tangan untuk Putri. Coba, siapa yang tahu bunyi sila kedua Pancasila? Revando. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai emas. Tepuk tangan untuk Revando. Sila ketiga, bunyinya apa? Siapa yang tahu? Intan. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Tepuk tangan untuk Intan. Sila keempat, bunyinya apa? Siapa yang tahu? Akila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan atau perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dilambangkan dengan banteng. Tepuk tangan untuk Akila. Sila kelima, siapa yang tahu bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Tepuk tangan anak-anak. Nah, anak-anak masih ingatkah dengan tokoh Pancasila? Masih. Masih, anak-anak dimohon untuk berdiri. Sedia tepuk? Siap. Tepuk Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai emas. 3. Pohon beringin. 4. Kepala banteng. 5. Badan kapas. Tepuk tangan untuk kita semua. Mohon untuk duduk kembali. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu akan memutarkan video tentang pengamalan Pancasila. Tugas dari masing-masing anak nanti melihat video tersebut, kemudian menanggapi. Bagaimana? Sudah paham? Sudah. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra.
Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran hitan. Nanti teman-temanmu, Otto, Nadia, dan Donita, Diansa, Yandra. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Otto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Indra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Otto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya dong, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya? Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zahra baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Otto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak, namaku Jahel. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kamu juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Jahel aja yang kecil pakai hijab kok. Begini deh. Kalau Jahel gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Jahel. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Jahel? Aduh. Zahra ini ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Otto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan.
Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Otto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Oh, Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap, Om Nur. Nah, anak-anak, dari video yang kalian amati tadi menceritakan tentang apa? Ya, Muza? Toleransi beragama. Toleransi beragama. Berarti mencerminkan sila keberapa? Sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari cerita tersebut, siapa yang bisa menanggapi? Ya. Seorang laki-laki muslim wajib melakukan syirikan. Seorang laki-laki muslim wajib melakukan khitan. Khitan itu apa, anak? Sunat. Siapa tahu? Siapa yang tahu lagi? Saya Ya. bahwa agama di Indonesia ada 6. Bahwa agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. 1. Apa? Islam. 2. Kristen, Kristen. 3. Katolik. 4. Buddha, Buddha. 5. Hindu. 6. Konghucu. Lanjut, siapa yang tahu? Ya. Walaupun berbeda-beda agama, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Nah, anak-anak, setelah ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Bagian sini kelompok 1. Ini kelompok 2. Sedangkan ini kelompok 3. Dari masing-masing kelompok sudah Ibu Yani bagi. Kelompok 1 anggotanya Aina, Hafida, Zahra, Akila, Nanda. Kelompok 2 anggotanya Selvi, Aurel, Putri, Wando, dan Putra. Kelompok 3 anggotanya Intan, Moza, Wawa, Cynthia, dan Andika. Nah, sekarang anak-anak bisa bergabung dengan kelompoknya yang sudah Ibu sebutkan tadi.
Yang kedua, nanti setelah mengamati kalian memberi tanggapan atas video tersebut. Yang ketiga, setiap kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik. Untuk kelompok 1, menyebutkan contoh pengamalan Pancasila di lingkungan rumah. Untuk kelompok 2 di lingkungan sekolah, kelompok 3 di lingkungan masyarakat. Untuk tugas yang keempat, dari masing-masing kelompok nanti membuat poster yang berhubungan dengan sila kedua Pancasila. Bagaimana anak-anak? Dari penjelasan Ibu, apakah sudah cukup jelas? Sudah. Sudah dapat dipahami? Sudah. Sudah siap semua? Sudah. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang pengalaman nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Sekarang, mari kita lihat cerita pengalaman Mama dan Bibi ketika mereka mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila. Assalamualaikum, namaku Maman. Hobiku membaca dan bermain sepak bola. Dan ini sahabatku. Halo teman-teman, namaku Mimi. Aku dan Maman bersahabat sejak kami TK loh. Rumah kami juga berdekatan. Hobiku menanam bunga dan membantu ibu masak. Nah, teman-teman, ayo belajar bersama kami. Kami akan menceritakan pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila, baik di rumah maupun di sekolah. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Selanjutnya adalah pengalamanku bersama ibuku ketika saya di tempat ibadah agamaku, yaitu di wihara. Jadi, Mama dan aku tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Saat itu, bosku dan Mama mendapat jadwal sholat zuhur berjamaah di sekolah. Karena agama dan kepercayaanku berbeda dengan teman-temanku, jadi aku memilih menunggu teman-temanku di halaman musola supaya aku tidak mengganggu mereka yang akan melaksanakan sholat. Ini adalah pengalamanku ketika aku membantu ayah membersihkan kebun di depan rumah. Pagi itu, melihat ayah sedang menyapu kebun sendirian. Segera, aku mengambilnya dan membantunya memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Ini adalah pengalamanku ketika melihat ibuku dari pasar. Ibu terlihat sangat lelah karena membawa barang belanjaan yang banyak. Segera, aku mendekatinya dan membantu membawakan barang belanjaan ibu. Nah, teman-teman, pengalamanku dan Mimi ini merupakan salah satu contoh pengamalan nilai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab
sesama, baik dengan keluarga sendiri maupun dengan orang lain. Karena dengan begitu kita akan terbiasa untuk saling menyayangi sesama, sehingga kita akan terlatih untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Teman-teman, salah satu contoh pengamalan silaturahmi di sekolah adalah mengikuti pawai budaya di sekolah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kami memakai pakaian adat khas daerah seperti baju adat Jawa, Sumatera, Madura, ataupun daerah yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Indonesia sangatlah beragam. Karena perbedaan tersebut, kita bisa menjadi bangsa yang bersatu dengan sikap kita yang saling menghargai dan menghormati perbedaan di antara kita. Teman-teman, menghormati orang lain dan menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah adalah suatu sikap yang mulia. Seperti halnya yang keluargaku lakukan. Kami sedang bermusyawarah bersama menentukan tujuan di mana kami akan berlibur. Ketika bermusyawarah, keluargaku saling menghargai pendapat anggota keluarga yang lainnya. Teman-teman, ini adalah pengalamanku di kelas. Ketika bermusyawarah menentukan siapakah ketua kelas kami. Ibu guru yang memimpin musyawarah kelas ini dengan baik. Ibu guru juga menuliskan di tempat tulis berapa teman-teman ibu yang akan dipilih menjadi ketua kelas. Lalu, kami memilih salah satu di antara beberapa nama tersebut. Kemudian, kami menuliskannya di kertas kecil yang sebelumnya telah dibagikan oleh ibu guru. Setelah itu, kertas tersebut dikumpulkan kepada ibu guru dan dibacakan siapakah nama yang paling banyak terpilih oleh teman-teman. Setelah itu, ibu guru menawarkan kembali kepada kami. Apakah ada yang keberatan dengan keputusan musyawarah dan pemilihan ketua kelas ini? Apakah semuanya sudah setuju? Serentak temanku menjawab, setuju Bu Guru. Nah, itulah teman-teman pengalaman silat keempat yang telah dilakukan di sekolah. Teman-teman, ini adalah contoh pengalamanku mengamalkan silat kelima di lingkungan rumah. Sore itu, aku membantu keluarga saudaraku dari Papua, yaitu Ubu dan Mali. Mereka sedang menata barang di rumahnya karena mereka baru saja pindah rumah di dekat rumahku. Walaupun mereka berdua berbeda suku denganku, kami tetap harus saling tolong-menolong dan saling menghargai. Teman-teman, ini adalah pengalamanku ketika membantu ibu guru mengumpulkan uang teman sekelasku untuk bakti sosial kepada temanku yang tertimpa musibah. Kemudian, sepulang sekolah kami berencana untuk mengunjungi rumah teman kami yang tertimpa musibah. Nah, teman-teman, sikapku dan teman-temanku ini merupakan penambalan dari sikap lima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, ketika ada saudara atau teman yang sedang mengalami kesulitan, sebaiknya kita bantu. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Teman-temanku semua, kalian hebat karena sudah belajar dan memperhatikan cerita kami tentang pengalaman kami ketika mengamalkan nilai-nilai dalam sila Pancasila di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Teman-teman, jangan lupa mengamalkannya ya seperti kami. Kita harus selalu hormat kepada orang yang usianya lebih tua daripada kita.
video itu yang kalian amati menceritakan tentang apa? Pengamalan Pancasila. Contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba sila pertama. Siapa yang tahu contohnya yang sesuai dengan video yang kalian lihat tadi? Revando. Beribadah bersama keluarga. Berarti merupakan contoh pengamalan Pancasila di lingkungan mana? Di lingkungan rumah. Tepuk tangan untuk Revando. Ayo, siapa yang tahu lagi? Intan. Berteman baik dengan teman yang berbeda agama. Berteman baik dengan teman yang berbeda agama atau kepercayaan. Itu merupakan contoh pengamalan sila keberapa? 1. Sila pertama atau sila ke-1. Di lingkungan mana? Sekolah. Di lingkungan sekolah. Tepuk tangan untuk Intan. Lanjut. Dari video tadi, contoh pengamalan sila kedua. Ya, membantu membawakan barang belanjaan ibu. Betul. Selanjutnya. Ya. Tidak. Membantu ayah membersihkan taman. Berarti merupakan contoh pengamalan Pancasila di lingkungan rumah. Tepuk tangan untuk Zahra dan Hafidah. Sila ketiga, contohnya siapa yang tahu dari video tersebut? Saling memaafkan anggota keluarga yang melakukan kesalahan. Saling memaafkan antar anggota keluarga yang melakukan kesalahan. Bagaimana anak-anak? Betul atau salah? Betul. Betul. Yang dari video tersebut siapa yang tahu? Ya. Mengikuti pawai daerah. Mengikuti pawai budaya. Betul untuk Selvi. Tepuk tangan. Sila keempat selanjutnya yang sesuai dengan video. Ayo, siapa yang tahu? Akila. Bermusyawarah menentukan tempat berlibur. Bermusyawarah menentukan tempat berlibur. Itu merupakan contoh pengamalan Pancasila di lingkungan rumah. Betul. Tepuk tangan untuk Akila. Selanjutnya, siapa yang tahu contoh pengamalan Pancasila? Sila keempat yang berhubungan dengan video tadi. Ayo Putri. Berdiskusi memilih ketua komisi. Berdiskusi, bermusyawarah, memilih ketua kelas. Betul atau salah anak-anak? Betul. Selanjutnya sila kelima. Contoh pengamalan sila kelima yang berhubungan dengan video yang kalian lihat tadi. Moza. Menolong tetangga yang sedang terkena musibah. Menolong tetangga yang terkena musibah. Bagaimana anak-anak yang lain? Betul atau salah? Betul. Selanjutnya apa? Selanjutnya Menghargai hasil karya seniman lokal. menghargai karya seniman lokal. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya dari masing-masing kelompok melanjutkan tugas yang disampaikan ibu tadi, yaitu kelompok 1 menyebutkan contoh pengamalan Pancasila di luar rumah, kelompok 2 di lingkungan sekolah, kelompok 3 di lingkungan masyarakat. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Sudah. Sekarang tugasnya dikerjakan bersama kelompoknya.
kelompoknya. Bagaimana dari masing-masing kelompok? Apakah ada kesulitan?
pengamalan Pancasila di lingkungan rumah. Sila pertama, beribadah bersama keluarga. Yang kedua, keluar masuk rumah harus mengucapkan salam. Bagaimana kelompok 2 dan 3? Apakah sudah betul contoh pengamalan yang disampaikan temanmu? Sudah. Sila kedua. Contoh pengamalan Pancasila. Sila kedua. Berbicara sopan terhadap orang tua. Membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Berbicara sopan terhadap orang tua. Yang kedua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Bagaimana kelompok 2 dan 3 sesuai atau tidak dengan contoh pengamalan Pancasila di lingkungan rumah? Sila kedua. Sesuai. Selanjutnya, sila ketiga. Contoh pengamalan Pancasila. Sila ketiga. Saling memaafkan anggota keluarga yang melakukan kesalahan, mendengarkan nasihat orang tua, tidak berdebat dengan adik atau kakak. Tidak bertengkar dengan adik dan kakak. Berarti intinya kita harus rukun bersama siapa? Saudara. Yang kedua tadi apa? Mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua memberi nasihat kepada anaknya, tidak mungkin nasihatnya itu tidak baik. Pasti nasihatnya yang terbaik untuk anaknya. Lanjut, bagaimana? Betul atau salah anak-anak? Contoh? Betul. Selanjutnya, sila keempat. Contoh pengamalan sila keempat. Pancasila keempat. Sila keempat. 1. Bermusyawarah dalam menentukan tempat wisata. 2. Mendengarkan pendapat orang tua. Bermusyawarah menentukan tempat wisata. Yang kedua, mendengarkan pendapat orang tua. Bagaimana kelompok 2 dan 3 sesuai atau tidak? Sesuai dengan sila keberapa? Keempat Pancasila di lingkungan rumah. Sekarang sila kelima. Sila kelima. Rumah. 1. Belajar dengan rajin. 2. Memberi barang yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Belajar dengan rajin. Belajar dengan rajin itu merupakan tugasnya siapa? Seorang murid. Agar bagaimana kalau belajarnya rajin? Mendapatkan nilai yang baik. Terus, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Diartikan dengan apa itu namanya? Tidak boros. Terus, bagaimana anak-anak sesuaikan dengan contoh pengamalan Pancasila sila kelima di lingkungan rumah? Sesuai. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti yang menanggapi kelompok 1 dan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Sila ke-1. Menghormati teman yang sedang beribadah. 2. Berteman baik dengan teman tanpa membedakan agama. Contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Sila pertama, tidak membedakan antar teman yang berbeda agama.
membantu antar teman. Antar teman yang bagaimana? Yang membutuhkan. Bagaimana, sesuai atau tidak? Sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Kedua. Di lingkungan sekolah. Selanjutnya sila ketiga. Menjaga kerukunan antar teman, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu dijaga kebersihannya oleh siapa? Diri kita sendiri atau seluruh warga sekolah? Seluruh warga sekolah. Bagaimana? Sesuai atau tidak? Sesuai dengan sila keberapa? Ketiga Pancasila. Lanjut. Musyawarah pemilihan ketua kelas. Menghargai hasil pendapat bersama. Musyawarah pemilihan ketua kelas, menghargai pendapat bersama. Bagaimana? Sesuai? Bagaimana kelompok 1 sesuai pengamalan sila Pancasila di lingkungan rumah atau tidak? Sesuai. Selanjutnya sila kelima. Menjaga kerukunan antar warga sekolah. Saling membantu antar teman. Bagaimana? Sesuaikah dengan contoh pengamalan sila kelima Pancasila di lingkungan sekolah? Kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 2 dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mensosialisasikan hasil diskusi kelompok kami. Contoh pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat. Sila ke-1, tidak mencela agama lain, menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Tidak mencela agama lain, menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama. Bagaimana? Kelompok 1-2, apakah sudah sesuai dengan contoh pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat sila pertama? Sesuai. Lanjut, sila kedua. Contoh pengalaman di lingkungan masyarakat. 1. Saling membantu antar warga masyarakat. 2. Melakukan kegiatan bakti sosial. Saling membantu antar warga masyarakat, mengadakan bakti sosial. Bagaimana? Kelompok 2 dan 1 sesuai dengan contoh pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat? Lanjut. Pengamalan Pancasila ketika di lingkungan masyarakat. 1. Tidak merendahkan suatu adat dan budaya lain. 2. Saling menghargai antar warga masyarakat. Tidak merendahkan Suatu adat dan adat orang lain. Yang kedua, saling menghargai antar saling menghargai antar warga masyarakat. warga masyarakat. Bagaimana anak-anak? Sesuai. Sesuai dengan sila keberapa? 3. Sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga di lingkungan mana? Masyarakat. Lanjut, sila keempat. Sila keempat. Contoh pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat. 1. Pemilihan ketua RT. 2. Menghargai perbedaan pendapat. Contoh pengamalan sila Pancasila di lingkungan masyarakat.
Sila keempat, pemilihan ketua AT, menghargai hasil pendapat saat musyawarah. Bagaimana? Sesuai atau tidak? Sesuai. Kelompok 1 bagaimana? Sesuai. Sudah sesuai. Selanjutnya, Pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat sila kelima. 1. Menghargai hasil karya seniman lokal. 2. Memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. menghargai hasil karya seniman lokal. Yang kedua, memberikan bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. Contohnya bagaimana anak-anak? Bila tetanggamu ada yang orang tuanya meninggal, bagaimana? Seharusnya kalian membantunya. Bagaimana hasil presentasi dari kelompok 3? Apakah sudah sesuai dengan contoh pengamalan Pancasila di masyarakat? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya, dari masing-masing kelompok menempelkan hasil diskusi kelompoknya tadi di papan tulis. Sekarang kelompok 1, dimulai dari kelompok 1. Disusul kelompok 2. Selanjutnya disusul kelompok 3. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kalian bersama teman kelompoknya membuat poster tentang pengamalan Pancasila sila kedua. Coba sekarang kamu kerjakan bersama kelompoknya. Diberi waktu 5 menit dimulai dari sekarang.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, coba kelompok 1 perwakilan maju ke depan mempresentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil poster yang kelompok kami buat. Di sini ada 2 adik kakak yang sedang berebut mainan sehingga mainan si adik rusak. Ada seorang adik dan kakak sedang berebut mainan, dan pada akhirnya mainannya menjadi rusak. Berarti intinya adik dan kakak itu tidak rukun. Seharusnya bagaimana? Sesama saudara kita harus rukun. Bagaimana anak-anak? Posternya sesuai dengan contoh pengamalan sila kedua atau tidak? Sesuai. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster yang kelompok kami buat. Ini ada anak yang diolah-olah oleh temannya. Gambar dari kelompok 2. Ada seorang anak sedang diolok-olok atau dibully oleh temannya. Bagaimana? Sesuai atau tidak? Sesuai. Seharusnya bagaimana? Sama teman kita harus tidak boleh membuli. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster yang dibuat oleh kelompok kami. Ini adalah kakak kelas yang sedang membuli adik kelasnya. Kakak kelas sedang membuli adik kelasnya. Seharusnya sebagai kakak kelas kita harus bagaimana dengan adik kelasnya? Menyayangi. Bagaimana anak-anak? Contoh pengamalan Pancasila, poster yang dibuat temanmu, apakah sudah sesuai dengan contoh pengamalan sila kedua Pancasila? Sudah. Tepuk tangan untuk 3 kelompok. Nah, anak-anak, agar hasil posternya itu menarik, bagus, di rumah dilanjutkan bersama kelompoknya untuk diwarnai. Anak-anak boleh duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi lembar evaluasi, dikerjakan sendiri-sendiri, yang tidak bisa bertanya kepada ibu guru, jangan bertanya kepada temannya, nanti bisa membuat gaduh. Yang sudah mendapatkan segera dikerjakan, jangan lupa diberi nama. Dikerjakan sendiri-sendiri.
Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Tidak. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Kalau sudah selesai, masing-masing anak mengumpulkan ke depan. Nah, anak-anak, pada pagi ini kita sudah belajar pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di luar rumah, sekolah, dan masyarakat. Coba, siapa yang tahu contoh pengamalan Pancasila di lingkungan rumah? Sila pertama, melaksanakan ibadah bersama keluarga. Sila kedua, di lingkungan rumah. Nah, membantu ibu membawa barang belanjaan. Sila ketiga. Tidak bertengkar dengan adik. Sila keempat, mendengarkan pendapat orang tua. Sila ke-5, di lingkungan rumah, belajar dengan rajin. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, contoh pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Sila pertama, menghormati warga sekolah yang sedang beribadah. Sila kedua, menolong teman yang membutuhkan
Pemilihan ketua RT sila kelima. Membantu tetangga yang terkena musibah. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar tentang mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, anak-anak, ibu berpesan kepada kalian semua, belajarlah di rumah yang rajin, karena kalian sudah kelas 6, otomatis pelajarannya tidak semakin mudah namun semakin sulit. Oleh karena itu, kegiatan yang tidak bermanfaat, menonton televisi, bermain game untuk sementara dihindari. Gunakan waktu untuk belajar dengan baik. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yali. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bu Yali lagi. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Yali setelah melakukan observasi, Bu? Alhamdulillah. Terus kemudian anak-anak bagaimana, Bu? Anak-anak sangat berantusias dalam pembelajaran karena ada ekspresi, terus ada video pembelajaran yang menarik bagi siswa, terus ya, soal-soal yang menantang. Terus kemudian menurut Ibu, proses pembelajaran tadi apa sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan Bu Yali? Alhamdulillah sudah sesuai. Oke. Dari proses pembelajaran tadi, hal-hal apa saja yang menurut Bu Yali memuaskan dan kurang memuaskan, Bu? Yang memuaskan salah satunya itu tadi, sesuai dengan tujuan pembelajaran, siswa sangat berantusias dalam proses pembelajaran. Saat tanya jawab yang tadinya anaknya itu pendiam jadi riang. Dengan adanya e-speaking, anak-anak jadi semangat, menggugah semangat siswa dalam proses pembelajaran itu tadi. Ya, jadi anak-anak lebih antusias, lebih bersemangat lagi ya, Bu? Iya. Kalau kekurangannya, Bu? Kekurangannya yang tadinya tidak ada video pembelajaran seperti itu ya, kita itu kurang bersemangat. Dengan adanya video pembelajaran, animasi pembelajaran, video yang berupa animasi pembelajaran, anak-anak jadi tergugah untuk melihat. Seperti itu. Kalau dari skala 1 sampai 10 posisi Bu Yali dalam pembelajaran yang Bu Yali laksanakan, kira-kira berada di skala berapa ya, Bu ya? Skala 8. Di skala 8 ya Bu Yali ya. Masih 8. Apa gangguan dan hambatan dari pembelajaran Bu Yali tadi? Hambatannya salah satunya yaitu awalnya siswa kurang berantusias ya Bu. Karena kurang berantusias tadi, saya memiliki keinginan agar anaknya itu berantusias. Bagaimana? Salah satunya yaitu tadi dengan video pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang kedua, speaking yang bervariasi yang berhubungan dengan materi pembelajaran seperti itu. Terus untuk mengatasi hambatan tadi berarti dengan video-video yang menarik dan speaking tadi ya Bu ya. Apa tindak lanjut Bu Yali untuk mengatasinya, hambatannya Bu Yali selain itu, Bu? Selain itu saya akan memberikan, misalkan yang kemarin itu kan tentang pengamalan Pancasila, bisa berupa nanti simbol. Dari simbol itu anak-anak bisa menyebutkan contoh pengamalan Pancasila sila keberapa ini. Untuk pembelajaran selanjutnya adakah strategi lain untuk pembelajarannya Bu Yali? Strategi lainnya kemungkinan saya akan tambah kuis. Oh
gitu ya Bu, akan ada tambahan kuis biar anak-anak lebih menarik, lebih antusias lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan di pembelajaran selanjutnya semua bisa berjalan lancar dan skalanya berubah Bu. Ada yang tadinya 8 bisa naik menjadi 10 gitu ya Bu ya Ling ya. Tetap semangat, semoga pembelajaran selanjutnya lebih baik. Terima kasih banyak Bu ya Ling.